Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, insya Allah malam hari ini kita melanjutkan dari pelajaran tafsir kita, dari tafsir Al-Jalalain yang disusun oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahdi dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah ta'ala. Dan kita masuk ke dalam surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj, urutan surat yang ke-85, termasuk dari surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, berjumlah sintani wa ashrun, 22 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj. Kata Allah, demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Ya, bil kawakib. Isna asyara burjan taqaddamat fil Qur'an, ya. Jadi Allah bersumpah demi langit yang langit itu memiliki gugusan bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud, dan Allah juga bersumpah dengan hari yang dijanjikan, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Wa syahidin yaumul jum'ah, yang disaksikan disebutkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahdi, yaitu hari Jumat. Wa mashhud, yang disaksikan yaitu Yaumul Arafah, hari Arafah. Ya, Allah berfirman, Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Ya, bintang yang kita lihat di malam hari, Pak, itu memiliki beberapa fungsi, ya, sebagai hiasan langit,
sebagai penunjuk arah ya. Di zaman dahulu itu sebelum ada penunjuk arah yang lain, orang itu kalau mau tahu mana utara, mana selatan, mana timur barat, arah kiblat mana, itu melihatnya bintang, apalagi di tengah laut. Itu di antara fungsi bintang. Kemudian juga di antara fungsi bintang itu untuk sebagai pelempar setan. Jadi setan itu Pak, setan dari golongan jin, mereka itu naik ke atas langit yang pertama, langit yang di atas kita, mereka mencuri berita dari langit. Kemudian mereka itu dilempar dengan api yang dari bintang tersebut ya. Mereka dilempar ya. Kemudian mereka jatuh ke bumi, tapi mereka itu sudah mendapatkan berita dari langit, mendapatkan sebagian. Kemudian si setan ini, dia akan membisikkan kepada partnernya, temannya. Siapa? Yaitu teman-temannya setan. Tukang dukun, tukang sihir, tukang pelet, dan sejenisnya, tukang ramal segala macam. Mereka tahu hal-hal gaib itu dari mana? Makanya terkadang itu benar dari mana? Dari setan. Setan yang mencuri berita dari langit. Makanya nggak usah heran kalau ada seorang dukun, seorang tukang ramal, tukang sihir dan sejenisnya, mereka mengatakan suatu hal terus benar. Nggak usah heran. Karena mereka itu dikasih tahu sama jin yang mengambil berita dari langit. Tapi hanya satu yang benar. Satu yang benar kemudian disusupi dengan 100 kedustaan. Itu yang disebutkan sama Nabi. Para sang hebat, radhiyallahu ta'ala anhum dulu juga mengatakan seperti itu, Pak. Ya Rasulullah, tapi mereka terkadang benar. Maka Nabi ngasih tahu seperti itu. Mereka tahu dari mana? Mereka bisa benar karena dari jin, dari setan yang mencuri berita dari langit. Akan tetapi satu yang benar itu ya dibarengi dengan 100 kedustaan. Namun yang tersebar di masyarakat itu yang satu ini, yang benar ini. Yang dustanya, yang bohongnya itu tidak tersebar ya. Makanya nggak usah heran ya. Baik. Wal yaumil ma'um, Allah berfirman demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat ya. Hari yang sangat agung, Allah jadikan sumpah lah. Apapun yang Allah jadikan sumpah, entah itu ciptaannya Allah, apapun itu, atau waktu itu menunjukkan ciptaannya, entah itu waktunya itu waktu yang sangat agung, yang sangat besar ya. Hari kiamat yang kita beriman terhadap hari tersebut. Wasyahidu wa mashhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Yang menyaksikan di sini ditafsirkan hari Jumat. Hari Jumat, hari yang sangat mulia. Sayyidul Ayam, hari yang paling utama dalam sepekan itu adalah hari Jumat. Ya, hari di mana matahari terbit yang paling utama yaitu hari Jumat, dan banyak keutamaannya, Pak ya. Sebutkan oleh Nabi SAW, di hari Jumat itu ada satu waktu yang dimana seorang hamba berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan doa tersebut. Satu waktu itu apa? Disebutkan dalam riwayat yang lain yang lebih kuat, yaitu antara setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Ya, itu waktu mustajab. Wa masyhur, dan yang disaksikan yaitu hari Arafah. Hari Arafah, hari di mana orang-orang ketika menunaikan ibadah haji mereka ya wukuf di Arafah. Itu hari mulia ya, hari paling mulia dalam setahun, yaitu hari Arafah. Orang-orang wukuf di Arafah, kita yang tidak haji di sini melaksanakan puasa Arafah.
Ya kan besoknya mau Idul Adha. Kemudian kata Allah, qutila ashabul ukhdud. Celaka, lu'ina, dilaknat, ashabul ukhdud. Orang-orang yang memiliki ukhdud itu parit, Pak. Ya. Asyaqqa fil ardi, yang menggali parit. Parit tahu nggak? Parit itu lubang besar digali, ya, kemudian ya an-nari dzatil waqt, kemudian dinyalakan apa? Api, ya, kayu api, ya, dan luar biasa. Kata Allah, celaka orang-orang yang menggali parit. Ya, kemudian parit itu, Pak, besar sekali, kemudian dikasih kayu dibakar. Untuk apa? Ya, an-nari dzatil waqt idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian orang-orang yang menggali parit, dia itu duduk-duduk di sekitarnya, haulaha 'ala janibil ukhdud 'ala karosiyah. Mereka duduk di samping parit tadi, di atas kursi-kursi, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka melakukan hal tersebut terhadap orang-orang yang beriman, ya, mereka menyaksikannya, ya, orang-orang beriman. Min ta'dzibihim bi ilqa'i fin nari illam yarji'u an imanihim. Mereka itu mengazab, menyiksa orang-orang yang beriman, dilemparkan ke dalam parit, Pak. Paritnya itu ada apinya, Pak. Orang-orang beriman itu dilemparkan ke situ, illam yarji'u an iman. Kalau orang beriman itu tidak mau kembali, ya, tidak mau murtad, ya, menyembah siapa? Menyembah sang raja. Makanya di ayat yang keempat ini, qutila ashabul ukhdud, dijelaskan dahulu Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabat dahulu di zaman Bani Israel, dan ini hadisnya sangat panjang, ya, hadis yang sahih. An Suhaib, ya, dari Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Dahulu ada seorang raja sebelum kalian, ya, Nabi bercerita kepada para sahabat. Dahulu ada seorang raja, dan seorang raja itu memiliki seorang sihir. Raja itu memiliki tukang sihir, ya, biasanya para raja itu punya tukang sihir, ya, seperti Fir'aun itu punya tukang sihir. Nah, dahulu ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Falamma qadira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihr. Dan tukang sihir tadi berkata kepada raja, sesungguhnya aku itu sudah tua, ya, tukang sihirnya sudah tua, dan meminta kepada raja untuk mengutus, ya, datangkan seorang anak muda yang akan aku ajarkan ilmu sihirnya. Ya, tukang sihir itu minta kepada raja, utus seorang anak muda, ya, tentu anak muda yang pintar, ya, agar aku ajarkan tentang ilmu sihir. Dia mau mendapatkan dosa jariyah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diutuslah seorang anak muda tadi, kemudian belajarlah sihir kepada tukang sihir. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajibahu. Nah, ketika anak muda tadi mendatangi rumah tukang sihir, itu di pertengahan jalan dia ketemu sama seorang rohib. Rohib itu orang yang,
ya yang ya berilmu. Dia seorang yang mengajak kepada atau mengajarkan kepada anak muda tadi untuk ibadah menyembah hanya kepada Allah. Maka anak muda tadi itu takjub, keheranan. Maksudnya takjub dalam arti dia hebat banget ini orang ya. Dengan kata-katanya seorang rohib mengajak supaya ibadahnya nyembahnya hanya kepada Allah saja. Faqala idza ata sahiru marra bil rahib faqa'ada ilahi fa idza ata sahiru darbahu. Nah, ketika datang ke rumah tukang sihir telat ya, karena mampir dulu ke rahib belajar agama. Nah, ditanya, kenapa kamu telat? Saya habis belajar duduk sama seorang rahib. Anak muda tadi dipukul ya, nggak boleh sampai. Nah, akhirnya si anak muda tadi mengeluhkan. Fasyaka dzalika ila rahib faqala idza hasyita sahira faqul habasani ahli wa idza hasyita ahlaka faqul habasani sahir. Anak muda tadi mengeluh kepada si rahib, saya habis dipukul sama tukang sihir gara-gara belajar sama kamu. Maka diajarkan sama rahib, kamu bilang sama tukang sihir, kalau kamu telat, bilang kamu tuh ditahan sama keluarga kamu. Ya, disuruh apa kayak akhirnya telat. Nah, kalau kamu telat pulang ke rumah, kemudian kamu dimarahin sama keluarga kamu, bilang kamu ditahan sama tukang sihir. Diajarin seperti itu. Baik. Kemudian fabainama huwa kadzalika idza ta'ala dabbati 'azimah qad habasatil nas 'ala faqal yawma a'lamu sahir. Nah, suatu ketika anak muda tadi ingin datang ya seperti biasa aktivitasnya belajar ke tukang sihir, kemudian mampir dulu ke rahib. Nah, suatu ketika di jalan lagi mau berangkat belajar, dia di jalan mendapati ya dabah azimah, hewan hewan yang sangat besar yang menghalangi manusia untuk lewat. Hewan besar kayak apalah macan apa ya, orang-orang pada takut lewat. Nah, saat itu anak muda tadi mengatakan al-yauma a'lamu sahiru afdalu amir rahib. Hari ini aku akan tahu siapa yang lebih utama, tukang sihir atau si rahib. Ya, kemudian akhirnya anak muda tadi fa'akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabba. Maka anak muda tadi mengambil batu, kemudian dia berdoa. Oh iya, dia berkata, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabba. Ya Allah, jika si rahib itu lebih engkau cintai, ya maksudnya yang benar itu si rahib, maka saya akan lempar batu ini, maka hewan tadi mati. Ya, kalau dilempar batu kemudian si hewan itu mati, maka yang benar si rahib. Tapi kalau dilempar batu hewan tadi nggak mati, maka yang benar tukang sihir. Ya. Akhirnya faromaha faqotalaha, dilemparlah batu tersebut ke hewan tadi, kemudian faqotalaha, hewannya mati atau enggak Pak? Mati. Maka yang benar si rahib. Famudun nasu fa'atar, orang-orang bisa lewat lagi, kemudian anak muda tadi fa'atar rahib, yang mendatangi rahib, fa'akhbarahu faqala lahu rahib. Ya, anak muda tadi mendatangi rahib, kemudian menceritakan kejadian tadi. Tadi saya di jalan ketemu hewan, kemudian saya lempar
dengan batu, saya berdoa dulu kepada Allah, kalau si rohib benar maka mati, ternyata mati. Maka rohib berkata, ya bunayya, antal yawma afdalu minni, wahai anakku, engkau sekarang itu lebih utama dibandingkan aku, kata si rohib. Qad balaghu min amrika ma ara wa innaka satubtala fa ini tulita fala tadullu alayya. Kata si rohib, sungguh engkau ya sudah hebat, ya sudah lebih utama, dan kamu suatu saat akan diuji, dan kalau kamu mendapatkan ujian, jangan kamu tunjukkan kepada siapapun tentang diriku, jangan ngasih tahu aku kalau aku yang ngajarin kamu, ya. Kata si rohib memberi wasiat ke anak muda, jangan kasih tahu kalau aku yang ngajarin kamu. Kemudian kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sa'il adwa. Nah, kemudian anak muda tadi, Pak, Masya Allah, akhirnya anak muda tadi itu bisa menyembuhkan segala penyakit, ya, penyakit apapun, ya, penyakit baras, penyakit kulit, orang buta bisa segala penyakit lah disembuhkan. Fasami'a jalisun lil malik, hingga akhirnya terdengar sama seseorang teman dekatnya raja tadi itu yang ngaku Tuhan. Nah, teman dekatnya raja itu qada'amiyah, dia itu buta matanya. Fatahu bihadaya katsira faqala ma huna laka ajma'in atat syafaitani. Nah, temannya raja tadi, teman dekatnya raja kan buta. Kemudian dia dengar ada seorang anak muda yang bisa nyembuhin segala penyakit. Dia mengumpulkan hadiah yang sangat banyak, kemudian mendatangi anak muda tadi, mengatakan, wahai anak muda, ini hadiah untuk kamu semua kalau kamu bisa menyembuhkan mata saya. Kalau mata saya sembuh, ini hadiah untuk kamu. Tapi apa kata anak muda tadi? Faqala an inni la asfi ahadan innama yasfillah. Ketahuilah, sesungguhnya aku itu tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Fa in anta amanta billah da'watullahi fasyafat. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, nanti saya akan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan matamu. Fa amana billahi fasyafahullah. Maka temannya raja tadi yang matanya buta, dia beriman kepada Allah, kemudian didoakan matanya supaya sembuh, akhirnya matanya bisa ngeliat. Fa'atal malik fajalasa ilahi. Kemudian tadi temannya raja tadi datang ke raja, ngobrol. Kan raja tahu dia tuh orangnya buta. Ketika ngobrol, ya kamu matanya bisa lihat. Siapa yang menyembuhkanmu? Intinya seperti itu, ya. Kemudian orang tadi mengatakan, tidak ada yang menyembuhkanku. Yang menyembuhkanku adalah Tuhanku, ya. Kemudian kata raja, ada raja selain diriku? Walaka rabbi bi ghairi? Ada raja selain ada Tuhan selain aku? Kata raja seperti itu. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Kata orang tadi, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Kata temannya raja. Maka rajanya marah, kemudian disiksa, Pak. Disiksa orang tadi, disiksa hingga akhirnya dia menunjukkan siapa yang ngajarin kamu seperti itu, anak muda. Anak mudanya tadi dipanggil. Ketika anak mudanya tadi dipanggil, ya kan, disiksa, akhirnya anak mudanya tadi keceplosan. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa? Si rohib, ya. Padahal sebelumnya si rohib kan udah ngasih tahu, jangan kamu kasih tahu aku ketika kamu diuji. Padahal si raja itu sebenarnya mengagumi, wah anak muda kamu udah hebat ya, kamu udah belajar sihir, udah berhasil belajar sihirnya, menganggapnya seperti itu, ya, udah bisa nyembuhin orang. Enggak, padahal itu karena dia beriman kepada Allah. Akhirnya tukang sihir si rohibnya dipanggil sama si raja, datangkan si rohib, kemudian si rohibnya disiksa.
Disiksanya apa Pak? Fada'a bil minsyari fawada'al minsyaru fi mafriki ra'sihi fasyaqqahu hatta waqa shiqqahu. Disiksanya Pak, si rohib tadi diambillah gergaji Pak, kemudian digergaji dari atas kepalanya Pak, dari tengah digergaji sampai bawah, kebelahlah menjadi dua, mati Pak. Setelah itu ini siapa? Tangan kanannya raja tadi, temannya raja, dipanggil, ditawarin, kamu mau murtad enggak? Kalau murtad saya lepaskan, kalau enggak murtad tetap beriman, siksa. Dia enggak mau murtad, digergaji lagi dari atas ke bawah, terbelah menjadi dua. Kemudian anak muda tadi. Nah, ketika anak muda tadi, punya udah mau habis. Anak muda tadi itu diperintahkan si raja itu memanggil anak buahnya yang banyak, kemudian menyuruh anak muda tadi dibawa ke gunung. Dibawa ke gunung, kemudian ditanya, ya, ini apa tentaranya, anak buahnya raja dikasih tahu. Ini anak muda ditanya dulu, mau murtad nggak? Kalau mau murtad, pulang. Kalau nggak mau murtad, lempar dari atas gunung. Ketika dibawa ke atas gunung, ditanya, kamu mau murtad nggak? Kalau murtad, udah kita pulang selamat. Tapi apa? Kata si anak muda tadi, enggak. Kemudian anak muda tadi berdoa kepada Allah, Allahumma kfini, ya Allah jagalah aku bima syi'ta, terserah bagaimana caramu. Gunungnya bergetar, bergoyang, semua anak buahnya raja pada jatuh, anak mudanya selamat. Anak mudanya datang ke raja, rajanya bingung. Nah, kalau masih hidup, mana yang lain? Pada jatuh. Kemudian sang raja datengin lagi, anak buahnya nyuruh, ini bawa ke tengah laut. Suruh murtad, kalau mau murtad pulang, kalau nggak murtad lempar ke tengah laut. Sama, di tengah laut, anak muda tadi berdoa, Allahumma kfini bima, ya Allah jagalah aku, terserah bagaimanapun caramu. Iya, ombak apalah, perahunya kebalik, semuanya jatuh ke laut, anak muda tadi selamat. Datang ke raja, si rajanya bingung, masih hidup. Mana yang lain? Nah, akhirnya si anak muda tadi mengatakan, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali apa yang aku perintahkan. Kemudian sang raja, apa caranya, bagaimana biar kamu mati? Anak muda tadi memerintahkan kepada sang raja, kumpulkan semua manusia di lapangan. Kumpulkan semua manusia di lapangan, kemudian ikatlah aku, salib aku di atas tiang, di atas, kemudian ambil anak panah punya saya, kemudian tombak saya persis di pelipis ini, sambil mengatakan Bismillahi Rabbil Ghulam, yang kenceng. Akhirnya tepat hari hanya semua manusia dikumpulkan di lapangan, anak muda tadi diikat di tiang, disalib, kemudian si raja ambil anak panahnya itu dipanah sambil mengucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam, kenceng, semua manusia mendengarnya. Masuk ke pelipis ini, anak mudanya begini, kemudian mati atau enggak Pak? Mati. Anak mudanya mati. Tapi apa yang terjadi? Semua manusia yang di lapangan beriman kepada Allah. Subhanallah. Bukan rajanya makin marah. Nah, inilah yang disebutkan kutilah ashabul ukhdud. Akhirnya raja apa? Memerintahkan anak buahnya untuk membuat parit yang sangat besar, yang sangat dalam, kemudian dibikin api, udah kayak lautan api. Semua manusia kalau nggak mau murtad dilemparkan ke situ. Ditanya dulu, mau murtad nggak? Kalau nggak murtad, lempar terus kayak gitu. Ya, hingga satu saat ada seorang perempuan. Hatta ja'atil mar'atu wa ma'an sabiyyun. Hingga ada seorang ibu-ibu membawa bayi. Inilah salah satu bayi yang masih bayi itu udah bisa ngomong. Karena ibu tadi tuh ragu, kasihan, ya kan? Ya, tapi bayinya bisa ngomong begini. Faqala lahu, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau itu di atas al-haq, di atas
kebenaran akhirnya dilempar juga ke dalam parit, ya. Ya subhanallah, Pak, ya. Ujian di zaman dahulu, Pak, mempertahankan keimanan, menjalankan agamanya supaya masuk surga, perjuangannya luar biasa. Ujiannya gak ada apa-apanya kita, Pak. Gak ada apa-apanya. Kemudian kita mengharapkan masuk surga dengan santai-santai, berbuat dosa dan maksiat, tidak mungkin, mustahil. Ya, luar biasa perjuangannya orang-orang yang beriman di zaman dahulu. Bayangkan digergaji, Pak, dari atas belah jadi dua, terus seperti itu. Orang-orang disuruh murtad, gak mau murtad, dilempar, mati semua. Tapi semuanya masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita semuanya, agar istiqomah, ya, di atas agamanya, sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi segala ujian yang menimpanya. Kita berdoa kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.